Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Saya harap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi pelajaran tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, baiknya kita semua berdoa kepada Allah agar kita dapat diberikan pemahaman dan diberikan kelancaran dalam mempelajari materi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik anak-anakku, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Tatang Primadani atau biasa dipanggil Tatang. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Quraisy al-Taimi. Namanya memang panjang karena orang Arab zaman dahulu itu memiliki ilmu untuk mempelajari silsilah turun-temurun sampai ke atas, ataupun disebut dengan nama ilmu nasab. Biar anak-anak semuanya mudah memahami, biasanya Abu Bakar ini dulunya bernama Abdul Ka'bah. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi, 2 tahun 6 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq ini selisih umurnya dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah 2 tahun 6 bulan. Jadi lahirnya duluan Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, ibu dari Abu Bakar As-Siddiq itu bernama Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Ibu dari Abu Bakar ini digelari dengan Ummu al-Khair. Sedangkan bapaknya adalah Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Kita lanjut, yaitu ada gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, yaitu dengan gelar As-Siddiq. Artinya apa sih As-Siddiq itu? Arti dari As-Siddiq adalah yang benar. Jadi asal usul Rasulullah SAW memberikan gelar pada Abu Bakar itu pada peristiwa Isra Mi'raj. Pada waktu itu Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu pada perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk diberikan tugas oleh Allah berupa sholat 5 waktu atau sholat 5 kali sehari semalam. Kemudian pada waktu itu Rasulullah turun dan memberikan penjelasan atas peristiwa tersebut kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar langsung membenarkan dan mempercayainya. Maka dari itu Abu Bakar diberi gelar dengan As-Siddiq. Kita lanjut. Yang kedua selanjutnya ada beliau merupakan khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, sekaligus sahabat Nabi Muhammad yang paling terdekat. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang senantiasa menemani dakwah Rasulullah SAW, baik dalam suka maupun duka. Bahkan ia rela berkorban dengan harta dan jiwa yang ia miliki untuk mendukung dan menyebarkan risalah dakwah. Kita lanjut. Proses dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Pada proses ini itu terjadi di Bukit Sakifah Bani Sa'idah. Setelah melalui proses itu,
terjadi perdebatan yang sangat panjang dan musyawarah. Akhirnya diputuskan dalam forum tersebut membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Mukminin. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq langsung menyampaikan pidatonya setelah pada proses pembaiatan tersebut, yang berisikan bahwa pidatonya Abu Bakar As-Siddiq itu meminta dukungan kepada seluruh rakyat dan meminta dikoreksi jika salah dalam menjalankan tugas dan roda pemerintahannya. Kita lanjut, yaitu ada 5 keistimewaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq diabadikan dalam Al-Quran. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama masuk surga. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang senantiasa bersegera untuk kebaikan. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang kepercayaan Rasulullah SAW. Itulah tadi keistimewaan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Next, kita lanjut. Selanjutnya ada dinamika dan ancaman yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu tersebut, Abu Bakar itu memimpin sebagai khalifah hanya berlangsung singkat, yaitu pada tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Berarti hanya rentang waktu sekitar 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun tersebut, Abu Bakar telah menghadapi berbagai dinamika dan ancaman. Di antaranya adalah yang pertama, itu menghadapi orang yang murtad. Anak-anak tahu ya, orang murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Jadi bagi orang-orang yang kualitas keimanannya lemah, tingkat ketaatan kepada agama Islam tidak kokoh, itu mudah goyah dan terjadilah apa yang dinamakan dengan murtad. Kemudian yang kedua, memerangi nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq ini memerangi nabi palsu yang paling terkenal, yaitu adalah namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini berasal dari Bani Hanifah di Yamamah. Bahwasanya ia mengklaim bahwa dirinya sebagai nabi pada zaman Rasulullah masih hidup. Jadi perlu anak-anak diketahui, nabi yang paling terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lahir. Jadi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu memerangi orang yang ingkar untuk membayar zakat, dengan alasan karena orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu mengira bahwa zakat itu dijadikan sebagai pajak yang dipaksakan. Oke, selanjutnya yaitu ada penyusunan kitab suci Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks naskah Al-Quran. Jadi Abu Bakar membentuk sebuah tim. Beliau membentuk sebuah tim ini dan menunjuk pada sahabat Zaid bin Thabit sebagai ketua tim untuk bertugas mengumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran, kemudian tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya untuk dikumpulkan dan dijadikan satu. Kemudian setelah lengkap, semuanya disimpan rapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya ada akhir hayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Akhir hayat beliau yaitu wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 634 Hijriah di Madinah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit kurang lebih 15 hari. Setelah memerintah 2 tahun 3 bulan 10 hari, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi, sekaligus di samping makam Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada motivasi, kata motivasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak semuanya perlu kita ketahui bahwasanya motivasi itu diperlukan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Berikut motivasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat,
ketika dilempari batu tetapi membalasnya dengan buah. Maksud dari motivasi tersebut yaitu adalah ketika kita mendapatkan suatu musibah, ketika kita mendapatkan suatu ancaman, ketika kita mendapatkan suatu fitnah atau berbagai hal yang buruk kepada kita, tapi kita tetap membalasnya itu semua dengan sebuah kebaikan. Kita bisa menjadikannya ini sebuah pegangan untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih. Tadi telah Bapak sampaikan materi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kalian diberikan pemahaman oleh Allah dan bisa menjadikan suatu pemahaman yang baik dan bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.